Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, kelas 11. Kenapa kelas 11 juga ya? Iya. Oh iya, kelas 11 juga. Kok mukanya sumringah amat habis tadi tur? Iya, Pak. Habis tadi tur mana? Ke Bali, Pak. Jauh amat. Iya, Pak. Ke Bali berapa lama di sana? Sebulan. Oh, sebulan. 5 hari. Oh, 5 hari. Iya. Seru nggak? Seru. Udah, kalau seru berarti sekarang kita belajar dulu. Enggak seru. Ya dong, harus mau dong. Kan udah liburan. Apa namanya kalian? Sekarang waktunya belajar lagi ya. Soalnya Bapak nggak ikut kemarin pas ke Bali. Ya, karena enggak di rumah lagi ada ya, urusan gitu. Meeting gitu. Meeting. Udah. Anak-anak Bapak mau nanya, sekarang yang nggak masuk siapa? Fauzi, Pak. Fauzi. Kemana? Itu tinggalan di Bali. Tinggalan. Sahana, Pak. Yang Bapak tahu Fauzi anak baik. Sahana, Pak. Sana, ya siapa lagi? Sahana itu, Pak, namanya kecemplung di pantai Ya Allah. plastik. Terus siapa lagi? Itu namanya Dewi. Iya, habis itu siapa lagi selain Sana sama Fauzi? Dewi. Jadi Pak kakinya keseleo di Jadi plastik. apa? Jadi kakinya kalau keseleo. Tinggal di Bali. Berarti selain 4 anak tadi udah lengkap semua ya di sini ya? Oke anak-anak. Ya, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang dinamika sosial dan filenya udah Bapak untuk bahan baca udah Bapak kirim semalam di grup WA. Ada yang baca nggak? Enggak. Kebiasaan loh, habis liburan gak dibaca. Lupa. Capek, Pak, masih capek. Oh, yang teman-teman hari Senin iya ya. Sekarang juga jam terakhir ya. Iya. Ya udah. Kalau jam terakhir mungkin kita ice breaking dulu. Ayo berdiri. Berdiri dulu. Ayo berdiri bentar, 5 menit. Jadi udah gini. Jadi ice breakingnya namanya adalah ya. Jadi namanya adalah sekat, sikut, sakit, sikat gitu. Jadi nanti ini berarti ada kalau nanti Bapak bilang sakit, kalian harus pegang perut. Kalau sakit ya perut. Nah, terus kalau Bapak bilang sikat, kalian harus ambil pulpen yang ada di meja. Jadi punya pulpen. Nih. Pak, nggak punya Nah, jadi berempat ada punya dia tuh. Iya punya adik satu nih. Kan jadi nanti gini nih duduknya. Kan ini duduk berempat. Jadi taruh pulpen ini di satu meja aja. Oh. Ya. Jadi kalian berempat itu melingkari satu meja ya. Atau berlima melingkari satu meja. Oke, lanjut lagi. Enggak ada pulpen, enggak Nah, ada itu. Oke, lanjut lagi. Tadi kalau Bapak bilang sakit gimana? Kalau bilang sakit? Kalau bilang sikat gimana? Ambil. Nah, ya. Kalau Bapak bilang sekat, kalian harus begini. Kalau sekat. Ya, kalau bilang sekat kalian harus gini. Sakit, sikat, sekat. Nah, ya gitu. Oke, udah paham semuanya? Oke, udah paham semuanya ya. Oke, mulai. Konsentrasi ya, konsentrasi. Ya, ayo. Udah ya. Konsentrasi. Sekat. Pemanasan. Latihan. 1, 2, 3. Sekat. Lagi sekarang demonya agak cepet ya. Iya, Pak. Sekat. Sakit. Ya, sekat. Sikat. Siapa aja tadi yang dapat Fania, Irin, terus ini siapa? Adi, terus ini? Oh, Syariah. Ya nanti di akhir pelajaran ya. Kita jajan chicken fillet di kantin. Oke, duduk lagi semuanya ya. Udah lah, masa mau terus-terusan. Pak,
kamar mandi boleh juga? Ini apa? Mau Ya boleh. kasih ya Pak? Ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang ini yang bakal kita pelajarin. Pertama ada tujuan pembelajaran, kedua ada pengertian tentang dinamika sosial, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi adanya dinamika sosial, kemudian ada sedikit penugasan nanti, lalu ada kesimpulan. Oke, sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, ketua kelasnya di sini. Ivan. Oke, Ririn, benar. Ririn sebelum memulai kegiatan pembelajaran, tolong dipimpin untuk berdoa ya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ririn. Oh ya, anak-anak kalau masih ada yang makan atau minum nggak apa-apa ya, santai aja. Asal tidak berisik. Ya, benar. Assalamualaikum. Terus Pak. Ya, langsung dulu Fania. Oke. Pertama tujuan pembelajaran. Fania bisa tolong dibacakan? Iya. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar dinamika sosial dalam masyarakat. 2. Peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur apa saja yang membentuk dinamika sosial di masyarakat. Oke, benar. Nah, tujuan pembelajaran kali ini Bapak harap kalian bisa memahami dan juga bisa menjelaskan gitu ya konsep dasar atas terjadinya dinamika sosial. Lalu tujuan yang kedua, Bapak harap juga kalian semua dapat menganalisis unsur apa saja yang membentuk dinamika sosial yang ada di masyarakat seperti itu. Oke, sebelum masuk ke pengertian yang ini, Bapak mau nanya ke kalian. Mau nanya ke kalian, menurut kalian hidup itu selalu berubah nggak sih? Berubah. Ya, selalu berubah. Itu juga dipengaruhi oleh berbagai aspek ya, maupun itu bisa apa? Bisa dari fisik, bisa dari umur, atau bisa juga dari faktor-faktor yang di luar yang mempengaruhi hidup kita begitu. Nah, kita masuk ke pengertian dinamika sosial. Jadi dinamika sosial ini secara umum adalah perubahan sosial, anak-anak. Perubahan sosial yang terjadi akibat interaksi antara satu atau dua atau lebih dari individu yang berinteraksi tersebut. Nah, kemudian menurut Sujono Sukanto, dinamika sosial adalah perubahan sosial dalam masyarakat yang mengalami berbagai bentuk permasalahan yang bisa dilakukan perorangan atau kelompok. Sehingga dengan adanya dinamika sosial, keteraturan sosial dalam masyarakat tidak berjalan dengan semestinya. Proses dinamika sosial mempengaruhi tindakan, proses, dan perubahan yang terjadi di dalam dan di antara kelompok dari waktu ke waktu seperti itu. Nah, kemudian ada faktor-faktornya nih. Faktor-faktor terbentuknya dinamika sosial. Yang pertama ada kepemimpinan. Yang kedua ada Organisasi. ya, betul. Yang ketiga Jajaran sosial. dan terakhir Komunitas. ya, betul. Sebelum kita mau masuk ke ini udah selesai kan ya? Sudah. Coba kita kasih istirahat ini ya. Iya. Maaf ya. Ya, Pak. Oke, kita masuk ke faktor yang pertama. Yang pertama adalah kepemimpinan. Haya bisa tolong dibacakan, Haya? Kepemimpinan. Faktor dinamika sosial kepemimpinan. Kehadiran seorang pemimpin dalam suatu kelompok merupakan hal yang sangat penting sebab dalam suatu kelompok sosial pasti ada tujuan yang hendak dicapai bersama. Oleh karena itu, keberadaan pemimpin kelompok diperlukan. Oke. Ini anak-anak. Dalam kelompok sosial biasanya ada pemimpin nggak? Ada. Ya. Dengan adanya pemimpin, seperti yang disebutkan di sini tadi, pasti dalam kelompok itu ada satu tujuan yang hendak dicapai bersama. Nah, dengan adanya pemimpin, maka itu akan mempengaruhi adanya dinamika di dalam kelompok tersebut. Apalagi kalau nanti pemimpinnya berganti-ganti seperti itu. Contoh simpelnya seperti presiden deh. Presiden kan kita ibaratkan seperti pemimpin. Nah, setiap ganti presiden itu pasti akan ganti-ganti juga kan tujuan dan juga kehendakannya. Ya. Nah, hal itu memicu dinamika sosial. Kemudian ada yang kedua, organisasi. Bisa dibacakan, Ivan? Secara umum, organisasi memiliki ukuran yang lebih besar daripada kelompok. Di level yang paling sederhana, organisasi itu bisa berupa keberadaan struktur yang menunjukkan ada pemimpin dan anggota atau nilai-nilai.
yang perlu dipatuhi secara bersama-sama. Unsur organisasi ini pada akhirnya mendorong adanya dinamika sosial untuk kelompok. Oke. Ini organisasi dan juga kelompok. Aduh, ini kebaca kan ya? Kebaca ya? Baca kali dikit-dikit ya. Nih, organisasi dan juga kelompok sosial. Yang gede, Pak. Ya. Ya, organisasi dan kelompok sosial sekilas hampir mirip gak? Ya, sekilas hampir mirip ya, karena sama-sama suatu perkumpulan orang-orang begitu kan? Ya, begitu. Tapi coba lihat lagi di sini. Di kelompok lingkar general, organisasi berubah kepada struktur yang menunjukkan ada kepemimpinan dan anggota atau nilai-nilai yang perlu dipatuhi secara bersama-sama. Di situ poin perbedaan antara organisasi dan juga kelompok sosial. Kita lihat coba di kelompok sosial ada birokrasinya nggak? Tidak ada kan kalau di kelompok sosial, karena kelompok sosial tidak formal begitu. Ya, di kelompok sosial tidak ada birokrasi seperti di organisasi. Di sini ada. Lalu kemudian dilihat lagi kelompok sosial perlu nilai-nilai yang dipatuhi sama anggota-anggota yang ada di dalamnya nggak di kelompok sosial? Enggak, pinter. Di sini tidak ada nilai-nilai yang perlu dipatuhi di kelompok sosial. Sedangkan di sini ada. Nah, kesimpulannya bisa disimpulkan bahwa organisasi itu tidak sama dengan kelompok sosial ya, begitu. Nah, dari kesimpulan ini kita juga bisa melihat bahwa pada akhirnya organisasi ini mendorong adanya dinamika sosial yang ada di dalam suatu kelompok. Jadi kalau misalkan kelompok sosial itu berubah jadi organisasi, karena kan kelompok sosial awalnya biasanya anggotanya sedikit-sedikit aja kan. Maka nanti kalau anggota udah makin banyak, maka perlu adanya nilai-nilai atau keteraturan yang perlu dipatuhi sama orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Dan nanti bisa berubah jadi organisasi, dan hal tersebut mendorong adanya dinamika sosial pada kelompok sosial tersebut begitu. Lanjut, jaringan sosial bisa dibacakan Mas Widisono. Bentar, Pak. Jaringan sosial mengarah pada hubungan sosial antara individu, kelompok, ataupun antar kelompok yang pada akhirnya membentuk suatu ikatan sosial. Jaringan sosial dapat mempercepat dinamika kelompok sosial, apalagi dengan adanya kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi saat ini. Oke, terima kasih Mas Arya. Seperti yang kita ketahui juga kalau zaman sekarang ini zamannya teknologi. Ya benar, zamannya teknologi, semuanya serba digital, serba online gitu. Seperti yang dikatakan di sini, jaringan sosial dapat mempercepat dinamika kelompok sosial. Kenapa bisa mempercepat? Karena dengan adanya jaringan sosial atau jejaring sosial, kita bisa lebih mudah dalam mendapatkan informasi, dalam mendapatkan bisa terdapat dari globalisasi juga yang ada di luar jangkauan kita gitu secara mudah seperti itu. Dengan adanya jaringan sosial. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi ini, maka akan mempercepat juga adanya dinamika sosial begitu. Kemudian ada yang terakhir itu konformitas. Di sini ada yang asing nggak sama kata konformitas? Benar kan, asing kan? Oke. Bisa dibacakan dulu deh pertama sama Gesna. Konformitas. Adanya dinamika dalam kelompok sosial dapat berpengaruh pada pembentukan sikap dan perilaku dari anggotanya yang terkadang justru mengarah pada dampak negatif. Akan tetapi dalam kondisi tertentu seseorang juga bisa mempertahankan pandangan pribadinya dan menentang sikap yang diharapkan oleh kelompoknya. Oke, benar. Jadi konformitas ini benar tadi yang disebutkan oleh Gesner adalah pembentukan sikap atau perilaku dari anggotanya yang justru mengarah pada dampak negatif. Jadi kalau misalkan dalam kelompok sosial tersebut ataupun organisasi tersebut lama-kelamaan mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang negatif, kita nih sebagai anggota yang ada di dalam kelompok sosial ataupun organisasi tersebut bisa mempertahankan idealisme kita untuk tetap menjaga organisasi ini ke jalan yang lebih benar, ke jalan yang lebih positif. Nah, dalam hal itu kita ini bisa disebut sebagai konformitas karena sama seperti ini nih.
kondisi tertentu seorang mempertahankan pandangan pribadinya dan menentang sikap yang diharapkan oleh kelompoknya. Jadi misalnya kelompoknya mengharapkan kalau kelompok ini akan maju ke hal yang negatif untuk keuntungan materi misalnya, tapi kita dengan memiliki asas kemanusiaan gitu, masih membela kebenaran, kita tetap teguh untuk mempertahankan pandangan kita bahwa organisasi ini harus tetap ada di jalan yang benar begitu. Paham semuanya? Paham. Oke, selanjutnya Bapak punya sedikit penugasan. Ya. Ceria dong. Yeay. Oke, ini ada KPD, Bapak mau bagiin aja per kelompok ya. Jangan ini ya, maksudnya jangan dijawab dulu gitu ya. Kita mau undi-undi dulu. Oke, sekarang Bapak mau spin kelompok mana yang mendapatkan topik faktor apa namanya? Dinamika sosial. Kan bisa dibaca dulu instruksinya. Dapatkan salah satu faktor terjadi dinamika sosial, diskusikan dengan kelompok kalian bagaimana faktor tersebut mempengaruhi kelompok yang pernah kalian ikuti atau kelompok yang kalian ketahui. Nah, kalian belum dapat kan nih apa namanya salah satu faktornya? Kita mau spin dulu ya. Ya. Dimulai dari kelompok 1 berarti ini ya. Ya, kelompok 1 dapat apa? Konformitas. Gampang tahu. Gampang, pede. Oke, kelompok 1 dapat konformitas ya, dirimu. 2, sekarang 2. Jaringan sosial. Oke. Note ya dirimu. Ya. Sekarang ke kelompok 3, kelompok Rafael. Sekaligus tentuin kelompok 4 juga ya, mau dapat apa ya? Organisasi. Otomatis kelompok 4 dapat kepemimpinan. Ya, pintar. Oke, anak-anak bisa langsung dikerjakan aja. Waktunya 10 menit dari sekarang, bisa ya? Mas dikerjakan, Pak. Gimana? Masih dikerjakan. Langsung dikerjakan dong. Ada. Waktunya 10 menit ya, jangan lupa. Jaringan sosial. Ini kelompok 4 dapat apa tadi? Diskusi ya, diskusi. Diskusi dong kamu. Pak, ini kan apa namanya komentari lagu yang pernah kalian ikuti dia Betawi. Ini tuh salah satu tas semuanya. Langsung aja tanpa kebanyakan ya. Bapak, Ya. ini kelompoknya bisa pilih salah satu aja. Ini kelompok yang pernah kalian ikuti ya Tahu. kelompoknya kita pilih satu kelompok aja. Enggak kayak orang mendapatkan salah satu faktor. Oke, Pak. Ya, itu sih ya. Oh ya, boleh. Organisasi yang Oh berarti iya sudah benar nih kayak gini nih, bagus Mas Ariel. Iya benar, makasih. Ya. Karena kelompok 3 dapat apa tadi? organisasi, Mas. Organisasi. Iya. Semangat ya. Bisa. Ayo waktunya 8 menit lagi ya. Ya.
Udah, wah. Adik. Udah diskusinya. Saya juga udah Pak. Saya juga udah Pak. Ih, keren. Bagus adik. Kalau satu. Udah Pak. Ini Sudah Pak. kerja kalian beneran. Iya. Wow, bagus kan Pak? Bisa Pak? Tulisannya rapi kok Pak? Siapa ketuanya? Saya. Jadi apa mau gimana nih? Hilang. Foto selanjutnya. Ya Pak. Fotonya 5 menit lagi. Hah? Sakit apa ya? Adik sakit nggak? Oh, adik. Kebelet Pak. Bapak lo kalau mau ke kamar mandi atau mau sambil makan? Punya makanannya Pak. Itu tuh. Udah habis Pak. Ini infonya. Sudah kelompok 2? Belum Kak. Lagi keren. Ini kelompok 4 sampai mana nih progresnya? 3 menit lagi nih. Sudah selesai. Wow. Keren. Udah Pak. Ini kerja semua kan di sini kan? Iya. Siapa yang nggak kerja? Jadi Pak, dari tadi ketawa. Tamat dulu Pak. Iya, sini dulu, Tunggu yang lain selesai dulu ya. Ini kelompok 3 gimana, Adek? Udah mau selesai Pak. Ini. Udah Pak. Ini kelompok 1? Udah. Sudah. Ih, bagus ini. Di sini diskusi semua nih. Iya. Awas ya kalau ada yang nggak diskusi. Iya Pak. Ayo 2 menit lagi, 2 menit lagi. Pak udah siap kelompok 2. Oh ya, ini kelompok 2. Kasih Aul. Ada lagi yang udah selesai kelompok 1? Udah. Ya, oke. Udah Pak. Udah, Adek. Ih, keren banget, Adek. Kok ada sih kita Pak? Oh iya, maksudnya kelompoknya Adek. Keren kelompoknya Adek. Ini udah belum? Sudah? Oke, nggak apa-apa. 1 menit lagi loh tapi loh. Iya Pak. Aman Pak. Udah, Yang dari satu. Mama tungguin aja di sini. Kita mau jadi OSIS Pak. OSIS. Iya. Ini saya ketua kelas. Ih, keren. Udah. Oh, sedikit lagi. Kurang sedikit. Ini kelompok 1, 2, 3 ada yang mau maju nggak kira-kira? Mau. Mau? Sudah Pak. Sudah kelompok 2. Mau? Pak. Oke, makasih. Iya. Kalau masuk ke berapa Pak? Maju dapat tiket piletnya lagi 1 porsi. Oke teman-teman, jadi ini tugasnya udah terkumpul semua dari kelompok 1 sampai 4. Ada relawan yang mau maju untuk mempresentasikan? Fania Pak. Kelompok 4 Bibi. Coba. Kelompok 4 Ya, kelompok 2 deh, coba deh. Shh, dengerin ya semuanya ya. Ya Pak. Langsung aja Pak. Ya langsung aja makanya. Ini tadi dapatnya apa, faktur apa? C.
Jaringan sosial. Jaringan sosial, oke boleh. Jadi di sini ada gerakan Mito. Gerakan ini melalui media massa, media sosial, gerakan ini menyebar luas dan menghubungkan individu yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual. Jaringan ini memungkinkan korban berbagi cerita dan mendukung satu sama lain yang nantinya dapat mendorong perubahan sosial. Dampak dari gerakan ini itu ada yang kesadaran tentang pelecehan, isu-isu pelecehan meningkat secara global. Terus menunjukkan jaringan sosial itu dapat mempercepat dinamika sosial. Oke, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangannya dong. Oke, tadi kelompok 2 mengangkat adanya gerakan MeToo ya ini yang ada di sosial media ya? Ya. Ya, jadi gerakan ini pada dasarnya itu menyebarluaskan menghubungkan individu yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual. Sehingga dampaknya akan menimbulkan kesadaran tentang bahayanya pelecehan seksual supaya orang-orang bisa lebih aware lagi ya, begitu ya? Sekali gitu kan? Oh iya, ngomong-ngomong tentang jaringan sosial juga, Bapak juga sedikit paham tentang adanya dinamika yang terjadi di salah satu kampus di Semarang kalau nggak salah namanya UNES deh. Di situ tuh ada salah satu gerakan, dengerin kan anak-anak? Ada salah satu gerakan namanya Jamalu atau ya jangan mati dulu, karena sempat ada berita juga, sempat nyampe ya ke sosial media Bapak itu tuh kalau ada berita beberapa mahasiswa UNES itu bunuh diri gitu. Sempat dengar juga kalian? Iya. Ya kayak gitu, kayak kasihan banget kan awalnya. Terus ternyata Bapak lihat lagi ada gerakan Jamalu itu, dan gerakan mereka tuh dimasifkan di sosial media juga dan juga di kehidupan nyata juga. Di antaranya di kehidupan nyata itu mereka kayak bagiin bunga-bunga kayak gitulah dengan pesan tersiratnya kalau hidup kalian itu berharga seperti itu. Nah, dengan adanya gerakan itu memicu adanya dinamika. Dinamika di sini adalah di mana baik itu organisasi mahasiswa, organisasi kampus juga intrakampus sampai instansinya tersebut atau instansi UNES tersebut menjadi lebih aware lagi dalam menangani kasus bunuh diri terhadap mahasiswa-mahasiswanya seperti itu. Sudah paham anak-anak? Paham. Oke, keren. Jadi dari keempat faktor ini, kepemimpinan organisasi, jaringan sosial, komunitas, sudah paham semua ya? Sudah, Pak. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kali ini adalah kelompok sosial terbentuk dari keterkaitan antar individu yang saling mempengaruhi. Dinamika kelompok dipengaruhi oleh 4 unsur. Yang pertama adalah kepemimpinan yang mengarahkan, organisasi yang memberikan struktur, kemudian jaringan sosial mempercepat interaksi, dan konformitas yang menyesuaikan perilaku anggota dengan norma kelompok seperti itu. Oke, dari anak-anak sendiri ada yang mau menyimpulkan lagi? Saya, Pak. Wih, Ririn keren. Ya boleh Ririn. Ya, jadi kesimpulan dari materi pada sore hari ini yaitu kelompok sosial itu terbentuk dari hubungan antar orang atau individu yang saling mempengaruhi. Dinamika kelompok dipengaruhi oleh kepemimpinan, organisasi, terus jaringan sosial, dan konformitas. Anggota biasanya menyesuaikan diri dengan norma kelompok, meskipun dalam situasi tertentu mereka bisa menentangnya. Ya, betul banget. Terima kasih ya Ririn. Tepuk tangan dulu. Oke, atas materi dinamika sosial ini, jadi kita bisa menyadari gitu ya bahwa dinamika itu di dalam suatu kelompok atau di dalam suatu masyarakat pasti terjadi begitu. Baik itu ke arah yang positif ataupun negatif. Kita tidak bisa membendung hal itu. Tapi kita sebagai manusia yang memiliki kemampuan berpikir, memiliki rasa kemanusiaan juga, kita dapat mengarahkan setidaknya mengarahkan agar dinamika tersebut terus berjalan ke arah yang lebih positif. Ya, betul seperti itu. Oke, akhir kata dari pembelajaran hari ini Bapak ucapkan terima kasih untuk perhatian anak-anak semua. Lalu Bapak ada tugas untuk di rumah. Ya, ada tugas untuk di rumah. Kalian baca-baca aja tentang materinya, tentang keteraturan sosial kalau nggak salah. Oh iya, besok Bapak ini gantian Bapak yang study tour ya.
Jadi diganti sama Ibu Lukila kalau nggak salah pindahan dari sekolah itu. Gitu. Oke ya teman-teman, anak-anak. Sampahnya jangan lupa dibuang ya nanti. Jadi tinggalin kelas dalam keadaan yang bersih. Gitu. Oke semuanya? Oke. Terakhir Ririn silakan dipersiapkan lagi. Baik, teman-teman semuanya. Sebelum pulang dan menyelesaikan pembelajaran pada sore hari ini, apa baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, akhir kata dari Bapak terima kasih sekali lagi untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.